bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, ya, di tengah upaya penjagalan yang luar biasa terhadap Anies Baswedan, ya, baik secara langsung kepada individu Anies maupun melalui partai politik, kita lihat bagaimana respon rakyat di bawah malah terus makin semangat, tambah semangat untuk memenangkan Anies Baswedan. Ya, termasuk dari kami, komando menangkan Anies Baswedan. Kami kemarin telah melaksanakan Rakernas. Banyak sekali yang hadir dari luar daerah, ya, dari Bontang, Kalimantan Timur, dari Madura, dari Sulawesi Tengah, dari Lampung. Wah, sudah tentu kalau Jakarta, Bandung ya banyak. Kemudian tokoh-tokoh juga hadir. Ada 50 tokoh yang kita undang. Alhamdulillah lancar semuanya, dan kita berbicara tentang aksi konkret apa yang akan kita lakukan ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok yang belum begitu mengenal profil Anies. Insya Allah ya. Nah, dan yang menarik juga setelah kita melihat berbagai lembaga survei, nyaris semua memenangkan Ganjar, yang kita tahu lembaga surveinya dekat dengan kekuasaan. Ada juga lembaga survei yang memenangkan Prabowo, barangkali juga sama karena ada kedekatan dengan kubunya Prabowo. Nah, Anies selalu nomor 3, tapi yang terus-menerus diserang justru yang nomor 3, kan aneh bin ajaib, bukan? Tapi sebagai sebuah fakta realita di lapangan, kalau polling yang dilakukan, polling itu tidak ada pembatasan kan, kalau survei hanya 1.200-an lah dengan teknik random sampling dan sebagainya. Kalau ini clear dibuka, siapapun boleh masuk, siapapun bisa ikutan. Dan hasilnya selalu Anies yang menang. Siapapun yang melakukannya. Ya, tempo hari pernah Ferdinand Huta Hayan, ya. Terus siapa lagi tokoh-tokoh yang dari kubu sebelah sono lah ya. Nah, tentu kalau SJ Channel yang melakukan sudah berkali-kali juga hasilnya 96% memilih Anies Baswedan. Berkali-kali itu tidak berubah angkanya 96%. Maka tentu orang bisa menjawab, bisa berespon bahwa ya maklum saja penonton SJ Channel ya memang pro Anies semua. Enggak juga, saya bilang. Buzzer pun banyak yang masuk ke sini, penyusup pun banyak yang masuk. Tapi oke lah, anggap begitu. Kita menarik kalau kita simak sekarang ini polling dilakukan oleh politikus PKB. Umar Hasibuan, Haji Umar, politikus PKB yang juga seorang influencer. Maksudnya di Twitter dia pengikutnya banyak sekali ya. Ternyata hasilnya lagi-lagi Anies yang menang. Terguncanglah itu. Bahkan yang sekarang sudah dipasangkan dengan cawapresnya ya, Anies AHY. Mohon maaf, kandangnya PKB kan begitu. Jadi Anies AHY unggul polling di kandang PKB. Makanya saya yakin tokoh-tokoh, petinggi-petinggi dari PDIP, dari mana lagi, dari PAN, nggak akan berani bikin polling. Kenapa? Ya karena pasti yang menangnya adalah Anies Baswedan. Kan begitu ya. Nah, oke. Sekarang langsung saja kita masuk ke beritanya ya. Jadi kita ingin mengingatkan juga bahwa lagi-lagi polling ini menjadi gambaran nyata di masyarakat kita. Begitu ya. Oke, kita masuk ke beritanya. Ini sebelumnya sebetulnya itu yang menang tuh sempat Prabowo Muhaimin. Ya tentu wajar ya. Karena ya tadi ini kan kandangnya gitu.
salib Prabowo dan Ganjar, Anies AHY unggul sementara di polling Twitter politikus PKB. Jadi ini kabarnya masih sementara, tapi yang real kita nanti cek di Twitter itu sudah hasil akhir dan hasilnya sama dengan hasil yang sementara ini, kurang lebihnya ya. Kita lihat seleb tweet yang juga politikus PKB Umar Syadat Hasibuan membuat polling di akun Twitternya @umarhasibuan terkait pilihan pasangan capres-cawapres yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang. Dimulai sejak 19 jam yang lalu, dia memberikan 3 pilihan pasangan kepada para netizen untuk dipilih, yaitu Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ganjar Pranowo Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ini yang saya maksud tadi ya. Sosok yang maju sebagai calon anggota DPR dari, jadi Umar Hasibuan ini caleg ya dari PKB dengan daerah pemilihan Provinsi Jambi. Ini membuka cuitannya dengan kalimat polling Capres-Cawapres 2024. Terpantau Prabowo Muhaimin cukup lama memimpin, namun akhirnya disalib Anies AHY. Seru juga ya. Sementara Ganjar Nasaruddin tetap jauh tertinggal di urutan buncit. Nah, buncit segimana buncit nih? Kalau di saya itu 2%. Dengan 11.870 suara yang memilih. Nah itu kan bandingin sama yang itu tuh polling survei yang 1.200 kan. Sementara ini Anies AHY memimpin dengan perolehan 55%, Prabowo Muhaimin 43%, Ganjar Nasaruddin 2%. Sama tuh, Ganjar Nasaruddinnya sama. Prabowo Muhaimin yang sempat memimpin juga terlihat dari komentar para warganet. Dari 41 yang memberikan respon, hampir semuanya memberikan dukungan pada pasangan tersebut. Yang komentar banyak pendukung Prabowo Imin katanya ya. Berarti follower Gus Umar banyakan NU, jadi Caimin unggul. Ya wajar lah kan dari PKB ya. Tanggapan terhadap tweet tersebut, Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darul Musinin yang akrab disapa Gus Umar ini menimpali singkat. Manalah abak tahu siapa saja follower di Twitterku. Yang aku tahu banyakkan followerku ya anti Jokowi. Ya, jadi pantas Ganjarnya dikecil. Tapi yang menarik harusnya kan Prabowo Muhaimin yang tinggi. Karena ini kandangnya PKB. Tapi tetap saja Anies gitu yang tertinggi. Ya, ini followernya hampir nyaris 100.000 ya. Nah ini kan 4,5 jam lagi ditutup. Nanti kita lihat yang hasil akhirnya. Oke. Ini luar biasa, ini bisa begitu juga. Jadi tentu kami sangat percaya diri. Karena polling hari ini menggambarkan realita nyata di masyarakat. Jadi saya tantang Denny Siregar, Anda yang berada di belakang Ganjar, bikin polling di Twittermu. Siapa lagi? Ade Armando yang sekarang ada di PSI, bikin polling, duit itu di Twittermu. Abu Janda, semuanya silakan para Banjar RP. Saya sih ragu mereka berani ya. Tapi harusnya cobalah kali-kali ya Anda bersikap gentleman. Kan udah tahu pendukungmu banyak sekali. Jadi kalau Anda yakin dengan kekuatan Ganjar betul-betul bersuara besar di masyarakat, bikin polling. Jangan hanya ngandelin survei yang kemudian banyak pakar, banyak ahli bilang itu abal-abal, itu survei bayaran dan seterusnya. Kan malu kalau begitu, jadi presiden survei saja deh. Nah ini hasil akhirnya 14.678 vote. Terima kasih tweetsnya. Nah ini hasil akhirnya. Prabowo 41%, tadi 44 ya kalau nggak salah, turun. Anies AHY naik 56%, Ganjar Nasaruddin 3%, naik 1%. Luar biasa ini. Alhamdulillah bisa satu putaran. Karena Gus Umar Hasibuan yang bikin polling, jadi ini benar-benar real tanpa bayar-membayar. Anies juara. Terima kasih Gus Umar. Ya, bagaimana lagi? Ini saya kira saya harus apresiasi juga Gus Umar yang gentle ya, meskipun ada di PKB tidak dukung Anies, tapi ya fair saja ini hasilnya gitu. Mau apa lagi? Berarti Gus harus buat video kalau Gus Umar mendukung Anies karena Anies unggul.
Satu putaran, alhamdulillah, murni nggak pakai bayar-bayar. Wih, Pak Anies menang, Anies melesat. Ini kan kandang, jangan gitu dong. Ini kan kandang PKB. Tapi kan tadi, ya mau bagaimana lagi? Ini fakta kok, nggak bisa diapa-apain gitu kalau sudah fakta. Waktu vote perbedaannya lumayan jauh, Anies di bawah, hasil akhir Anies pertama. Nah ini menarik nih Bian ya. Jadi mohon maaf kalau kami membuat sebuah analisa ya kan yang dilakukan nih oleh politikus PKB sedang nyalek kan tentu ingin dia terpilih, ingin pilihan presidennya menang kan begitu. Maka sangat wajar kalau sebelum vote dimulai gitu ya, misalkan ada woro-woro dulu. Oke, saya membuat polling nih di Twitter. Semuanya siap-siap ya. Di tepat jam 7 anggaplah misalkan begitu. Tes jam 7 dimulai, polling itu muncul, langsung sekumpulan konstituennya Gus Umar langsung ngevote Prabowo Muhaimin. Kan analisanya kurang lebih begitu lah ya. Makanya waktu vote awal perbedaannya lumayan jauh. Anies tuh di bawah karena nggak tahu ada polling yang dibikin oleh Gus Umar. Tapi karena Twitter kan ya kemudian muncul di timeline yang lain, ya akhirnya orang ngevote, realita lagi yang muncul. Kan kurang lebih begitu gitu ya. Kita harus pakai logika publik saja gitu. Karena yang clear itu ya logika publik. Tapi kan oke, kita lihat dulu. Nah, berarti fix Anda memang asli Nahdliyin Pak. Dan Nahdliyin gak mau pilih Ganjar. Wah, ini menarik ya. Jadi Jiri Tudur ini analisanya menarik juga. Kan di sini Prabowo Muhaimin besar juga 41%. Nah, kemudian followernya Gus Umar wajarnya ya banyaknya NU kan begitu karena beliau tokoh NU. Tapi ternyata yang milih Ganjar cuma 3%. Jadi logikanya sebetulnya para Nahdliyin yang ada di grassroots itu tidak mau pilih Ganjar. Begitu ya. Oke. Pada ini di kandangnya Caimin katanya. Baik, sahabat Aja Channel semua, ini saya kira yang menjadi gambaran kita hari ini. Kasihan Jawa Tengah katanya. Wagubnya mengundurkan diri karena mau nyalek. Gubernurnya lomba lari antar kota antar provinsi. Terus siapa yang ngurus Jawa Tengah? Kasihan sekali ya. Mudah-mudahan bersabar ya sahabat-sahabat saya dari Jawa Tengah. Mudah-mudahan masa-masa ini cepat berlalu dan Anda semua bisa mendapatkan pemimpin yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini, insya Allah ya. Sekian saja informasi pagi hari ini, nanti kita sambung agak siangan dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.